Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Pembelajaran Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang persamaan garis lurus. Materi ini adalah materi kelas 8 semester 1. Anak-anakku sekalian, untuk materi ini sebelum kita memulai pembahasan, kita harus tahu terlebih dahulu KD dari materi tersebut. Yang pertama adalah kompetisi dasar 3.4. Di sini dikatakan bahwa menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian untuk KD 4.4, menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikannya juga grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Masih ingatkah cara menggambar grafik fungsi? Untuk materi sebelum materi persamaan garis lurus ini, kita sudah mempelajari materi tentang relasi dan fungsi. Yang mana pada materi relasi dan fungsi kita sudah mempelajari tentang bagaimana kita menulis hasil sebuah fungsi yang diketahui domain-domainnya. Di situ ada domain, ada kodomain atau ring. Untuk materi ini, untuk materi persamaan garis lurus, kita harus memiliki konsep dasar itu, yaitu tentang fungsi. Untuk menggambar grafik sebuah fungsi, kita harus tahu bagaimana cara menggambarnya. Kemudian untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan contoh soal berikut. Di sini diketahui rumus fungsi fx sama dengan 3x min 3. Buatlah grafik fungsi dari rumus fungsi tersebut dengan domainnya min 3, min 2, min 1 sampai 3. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah membuat tabel terlebih dahulu. Tabel ini hanya untuk membantu kita dalam mempermudah menentukan hasil fungsinya. Tabelnya adalah sebagai berikut. Tolong diperhatikan di layar anak-anakku sekalian. Di sini ada tabel. Di sini tabel ini berfungsi untuk membantu kita dalam menentukan hasil fungsi dari sebuah fungsi atau ring dari sebuah fungsi dengan rumus fungsinya 3x min 3. Di tabel ini pada baris pertama kita tentukan, kita isi dengan domain-domainnya. Domainnya kita tahu min 3 sampai 3. Kemudian untuk baris yang kedua, karena pada fungsi itu memiliki dua unsur dari fungsi itu, yaitu 3x dan min 3, maka di baris kedua dan ketiga kita tulis unsur-unsur tersebut, yaitu pada baris kedua yaitu 3x, kemudian pada baris ketiga adalah negatif 3. Setelah itu, langkah berikutnya kita substitusikan domain atau daerah asal ke dalam fungsi tersebut. Yang pertama, kita tahu di fungsi itu, di rumus fungsi itu ada 3x. Berarti x-nya kita substitusikan ke dalam rumus fungsi itu, yaitu 3 kali x atau 3x. Kalau x-nya sama dengan min 3, anak-anak, berarti 3 kali min 3. Berarti hasilnya adalah negatif 9. Untuk berikutnya, jika x-nya sama dengan negatif 2 atau domainnya negatif 2, maka hasil fungsinya adalah 3 kali negatif 2. Berapa 3 kali negatif 2? Hasilnya adalah negatif 6. Dan seterusnya. Kemudian untuk baris yang kedua, karena ini merupakan sebuah konstanta, yaitu negatif 3, maka di semua baris itu kita isi dengan negatif 3. Untuk menentukan hasil fungsinya atau fx-nya, dengan kata lain ring, kita tinggal menjumlahkan dari kedua unsur tersebut, yaitu nilainya 3x. Misalnya kita lihat di kolom yang pertama itu untuk domainnya min 3 atau negatif 3, kita tahu 3x-nya sama dengan min 9 atau negatif 9. Kemudian konstantanya adalah negatif 3. Kita jumlahkan negatif 9 dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif 12. Untuk domain sama dengan negatif 2, untuk x sama dengan negatif 2, maka kita ketahui di situ di tabel itu hasilnya adalah 3x 3 kali min 2 sama dengan negatif 6, dengan negatif 3 kita jumlahkan, hasilnya adalah negatif 9. Itu berarti ringnya adalah negatif 9. Dari domain dan hasil fungsi atau ring, di situ kita bisa menentukan sebuah titik koordinat.
Ya, titik koordinat itu berarti ada X, ada Y-nya, X, Y, ya. Berarti kalau X-nya negatif 3, Y-nya adalah negatif 12. Jika X-nya negatif 2, maka Y-nya atau Fx-nya adalah negatif 9. Dan seterusnya sampai domainnya 3, yaitu 3,6. Tolong diperhatikan secara cermat tabel yang ada di bawah ini. Ya, yang mana kita tahu bahwa tabel ini hanya sifatnya untuk membantu kita mempermudah. Kita tidak menggunakan tabel, bagaimana kalau misalnya tidak menggunakan tabel Pak Guru? Berarti bisa tetap dengan cara dicari satu persatu. X-nya diketahui negatif 3 disubstitusikan ke dalam rumus fungsinya fx sama dengan 3x min 3. Maka di situ kita akan bisa menentukan nilai fx-nya. Maka dari hasil tabel yang sudah kita peroleh tadi, langkah keduanya kita membuat diagram, ya. Buatlah diagram dengan cara buat titik-titik dari pasangan titik yang sudah kita temukan di atas di tabel itu, ya, yaitu x, fx dengan sumbu x-nya adalah x dan sumbu y-nya adalah fx. Nah, setelah itu baru kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu dengan tuliskan rumus fungsi di sebelah garisnya sebagai identitas garis. Nah, untuk menulis rumus fungsinya ini hanya biar kita kalau membaca sebuah diagram kartesius itu kita bisa langsung mengetahui bahwa garis ini adalah rumus fungsinya atau persamaan garisnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk gambarnya adalah seperti yang tampak di layar ini. Jadi di sini jelas sekali ada sebuah garis yang mana garis ini menghubungkan banyak sekali titik-titik yang ada, dan garis ini menghubungkan semua titik itu. Nah, garis ini yang kita kenal dengan garis dengan persamaan atau rumus fungsinya adalah fx sama dengan 3x min 3. Nah, ini dari sini orang yang membaca grafik ini bisa langsung mengetahui bahwa persamaan garisnya adalah 3x min 3. Itu untuk fungsi grafik dari fungsi yang kita ketahui rumus fungsinya adalah fx sama dengan 3x min 3. Selanjutnya kita perhatikan permasalahan yang kedua, anak-anak. Di sini ada sebuah fungsi dengan rumus fungsinya x kuadrat plus 5. Nah, di situ kita diminta untuk membuat grafik fungsinya. Domainnya sama, kebetulan domainnya min 3 sampai 3. Setelah itu langkah-langkahnya juga sama dengan soal yang pertama tadi. Jadi kita membuat tabel dulu sebagai alat bantu. Di tabel itu kita tentukan nilai fungsinya dengan domain yang sudah diketahui. Di sini domainnya sama, yaitu min 3 sampai 3. Kemudian di fungsi itu ada dua unsur, yaitu x kuadrat dan plus 5. Kalau yang tadi 2x ya. Kalau yang tadi itu 3x min 3 ya. Kalau yang ini x kuadrat plus 5. Nah, kita masukkan ke dalam tabel itu x kuadrat kemudian 5 sebagai suatu konstanta. Untuk fx-nya, ini bisa kita langsung menentukan sendiri ya. Untuk x kuadrat, kalau x-nya sama dengan negatif 3, berarti negatif 3 pangkat 2 diketahui hasilnya adalah 9. 9 ditambah 5 hasilnya 14. Sehingga titik yang memenuhi adalah jika x-nya min 3 adalah min 3,14. Jika x-nya min 2, y-nya atau fx-nya 9. Sehingga titik koordinatnya adalah min 2,9. Jika x-nya negatif 1, maka fx-nya sama dengan 6 setelah kita masukkan dalam rumus fungsinya. Maka titik yang dilalui oleh grafik itu adalah negatif 1,6 dan seterusnya. Setelah kita mengetahui pasangan x dan y atau titik yang dilalui oleh grafik itu, maka langsung saja kita buat grafiknya. Langkah kedua kita buat grafiknya, titik-titik pada koordinat kartesius, dan kita menghubungkan titik-titik itu dengan sebuah garis. Maka yang kita peroleh adalah garis lengkung. Kalau yang pertama tadi garisnya lurus, kalau yang ini garisnya lengkung, dan kebetulan garisnya ini, grafiknya ini menghadap ke atas. Garis ini rumus fungsinya adalah y sama dengan x kuadrat plus 5. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk permasalahan yang ketiga, kita di sini ada sebuah fungsi negatif 2x kuadrat.
Kemudian sama juga perintahnya, disuruh membuat membuat grafiknya ya. Disuruh membuat grafik dengan domain yang sama, yaitu negatif 3 sampai 3 juga. Tabelnya adalah sebagai berikut. Kita cari, karena di sini hanya ada satu suku, yaitu negatif 2e kuadrat. Berarti kalau x-nya domainnya itu negatif 3, kita tinggal mensubstitusikan x-nya ke dalam rumus fungsi itu. Jadi negatif 2 kali negatif 3 pangkat 2. Negatif 3 pangkat 2 berapa anak-anak? 9. 9 kali negatif 2 berapa? Negatif 18. Dan begitu seterusnya sampai domainnya 3. Pada domain sama dengan 3 atau x-nya sama dengan 3, maka hasil fungsinya atau fx-nya adalah negatif 2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 9 kali negatif 2 hasilnya negatif 18. Berarti 3, negatif 18. Itu di kolom terakhir itu. Silahkan diperhatikan. Baiklah, untuk grafiknya adalah sebagai berikut. Sama, juga berupa garis lengkung. Nah, jadi yang pertama tadi garis lurus, yang kedua garis lengkung menghadap ke atas, ini garis lengkung menghadap ke bawah ini. Dari beberapa permasalahan ini, maka bisa kita tentukan ciri-ciri persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus yang pertama, ciri-cirinya adalah pangkat variabel x-nya adalah 1 dan pangkat variabel y-nya adalah 1. Nah, maka dari itu silahkan di sini kita mempunyai beberapa permasalahan yang harus kita tentukan apakah ini persamaan garis lurus atau bukan. Yang pertama, 2y sama dengan 5x min 7. Apakah ini persamaan garis lurus? Saya jawab ya. Kenapa? Karena y-nya pangkat 1. X-nya juga pangkat 1. Kemudian, untuk permasalahan yang kedua, x min 2y sama dengan 3. Apakah ini persamaan garis lurus? Saya jawab iya. Nah, hasilnya kenapa? Karena x-nya pangkat 1, y-nya juga pangkat 1. Kemudian langsung saja lompat ke permasalahan yang keempat. X kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, kita tahu di situ ada x yang berpangkat 2. Berarti ini bukan persamaan garis lurus. Kemudian persamaan berikutnya, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Ini juga bukan persamaan garis lurus. Kenapa? X dan y-nya juga berpangkat lebih dari 1. Begitu dan seterusnya, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Untuk latihan di rumah, silahkan kalian kerjakan permasalahan yang saya tampilkan di sini. Nah, di sini saya minta kalian membuat suatu persamaan garis lurus. Buat persamaan garis lurus ya, sesuai dengan kesimpulan tadi. Kemudian buat grafiknya ya. Buat suatu persamaan garis lurus, kemudian lalu buatlah grafiknya. Yang mana untuk membuat grafik itu kalian minimal harus menggunakan 2 titik yang dilalui. Nah, di sini diminta ada 4 titik. Jadi kalian cari x-nya berapa domainnya ya. Domainnya terserah ya. Nah, kalau bisa domainnya yang berdekatan biar gambarnya nanti tidak terlalu jauh nanti titiknya ya. Jadi domainnya misalnya kita ambil 1, 2, 3, 4, enggak apa-apa. 0, 1, 2, 3 boleh. Mulai dari min 2, min 1, 0, 1 boleh, silahkan. Yang penting nanti untuk menggambar kalian biar lebih mudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti untuk persamaan garis lurus ini ada sesi-sesi pertemuan berikutnya. Ini untuk pertemuan yang pertama, materi persamaan garis lurus. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.